Bab 64. Holy Filter Shield, skill pelindung ksatria penjaga yang mengisi perisai dengan cahaya ilahi yang terbuat dari energi spiritual. Seperti itu, pedang pertama iblis berbilah ganda hijau tua secara tak terduga menangkis, menghantam tanah. Tubuh Long Hao Chen berkedip, langsung menjadi stabil dan sekali lagi mengaktifkan obstruksi ilahi yang kokoh dan pantang menyerah. Dengan suara tabrakan, pedang kedua mengenai Radiant Shield. Cahaya keemasan tersebar di sekeliling, Long Hao Chen akhirnya berhasil menghentikan iblis berbilah ganda hijau tua. Biasanya, hanya perisai filter suci tidak akan bisa memblokir serangan dari pedang pertama setan berbilah ganda hijau tua. Namun, dengan menambahkan lebih lanjut teknik perisai, Leanet Shield Unlo Ading Power, yang telah diteruskan Yehua kepadanya, dia bisa memblokir lawan meskipun dengan kesulitan. Pedang cahaya terangkat. Itu berkilau dengan cahaya halo yang meluas dari tubuh Long Hao Chen. Imposing Ring, skill ksatria penjaga dengan efek meningkatkan keseluruhan kekuatan energi spiritual sebesar 10%. Menarik dukungan dari obstruksi ilahi dan pembalasan cerah, dan dengan memanfaatkan sepenuhnya kemampuannya, dia dapat menghemat energi spiritual internalnya sambil meningkatkan efek dari keterampilannya. 4 lainnya dikelilingi sekali lagi oleh cincin suci. Kali ini, Chen Xi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia dengan tegas menyerang sisi Dark Green Dual Bladed Demon dengan perisainya dan, dengan efek amplifikasi dari Holy Ring, dia melancarkan serangan habis-habisan, memukul mundur Dark Green Dual Bladed Demon sejauh 1 meter. Chen Xi mendengus sambil jatuh ke belakang dan jatuh di pantatnya. Kilatan muncul di pedang panjang berwarna merah yang datang dari samping seperti sambaran petir. Aura merah menyala membuat bilah pedang menjadi merah. Dengan suara pedang itu memasuki celah kecil selebar 6 meter di dalam cangkang iblis berbilah ganda hijau tua, mengarah ke lehernya. Sebagai tanggapan, demon bilah ganda hijau tua berteriak kesakitan, 2 bilah, dengan panik menyapu. Chen mempercayakan semuanya dengan satu lemparan. Meluncurkan Sky Fire Thrust, serangan terkuatnya pada level kultivasi langkah keempat, dia akhirnya membelah celah kecil dalam pertahanan demon bilah ganda hijau tua. Dengan bantuan Chen Xi, Long Hao Chen bisa beristirahat sejenak sebelum memegang Radiant Shield-nya dengan kuat dan menggunakan Holy Filter Shield, sekali lagi. Bila pertama berhasil ditangkis oleh Holy Filter Shield, Long Hao Chen terus menerima pukulan itu. Dia ingin memberi kesempatan pada rekannya untuk menyerang. Setelah menahan pukulan ini, dia menjatuhkan Radiant Shield dan sekali lagi meludahkan seteguk darah. Pedang cahaya menggantikan perisai dan obstruksi ilahi digunakan sekali lagi. Dengan suara bang, cahaya keemasan tersebar saat dia berhasil melawan. Dari mulut dan hidung Long Hao Chen, lebih banyak darah mengalir. Sebuah pedang api yang memancarkan cahaya merah keemasan sepertinya membelah seluruh dunia saat itu dengan kejam mengenai tubuh rentan iblis berbilah ganda hijau tua, menghasilkan suara yang intens. Hau, demon bilah ganda hijau tua berteriak meskipun pedang api belum menembus ke dalam tubuhnya. Yang melancarkan serangan ini justru Li Xin. Serangan ini adalah salah satu yang menggabungkan cahaya dan api, skill Rose Unicorn dengan miliknya, Heavenly Dance of Light and Flame. Sebuah cahaya biru tua diam-diam muncul pada saat yang tepat ini, mengarah tepat di antara celah 2 bilah dari iblis berbilah ganda hijau tua. Chi. Cahaya biru menembus kepalanya dan keluar dari belakang. Lin Jialu terus memegang tongkat sihirnya, wajahnya menjadi pucat. Jarum es gelap, ini sepertinya telah menghabiskan semua energi spiritualnya. Long Hao Chen kemudian dengan heroik menggunakan pedang cahaya di tangannya, aura berwarna emas meletus di sekitar tubuhnya. Ini adalah skill Retribution Ksatria, Heavenly Battle Array. Serangan cahaya keemasan ditujukan pada celah antara 2 bilah dari iblis berbilah ganda hijau tua. Setelah mengambil Radiant Shield, dia juga menggunakannya untuk menyerang di atas dadanya dan mendorongnya ke belakang. Sebuah cahaya penyembuhan berwarna putih sekali lagi menyinari tubuh Long Hao Chen. Hao Yu sudah muncul di samping Long Hao Chen dan setan berbilah ganda hijau tua. Sebuah cincin berwarna merah terang muncul di dahi Little Flame, Resisting Ring of Fire, secara bersamaan mempengaruhi tubuh dari demon bilah ganda hijau tua dan Long Hao Chen. The Dark Green Dual Bladed Demon hanya didorong mundur 1 meter, tetapi Long Hao Chen, yang lukanya tidak ringan, telah didorong mundur 5 meter. Chen Xi bangun dari tanah, berdiri di samping Long Hao Chen dengan perisai beratnya.
Tubuh Dark Green Dual-Blooded Demon menjadi kaku, berdiri di sana, tapi terus bergetar. Sebagai binatang ajaib bermutasi yang kuat dari langkah kelima, ia memiliki daya tahan yang luar biasa yang membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan jika kedua pedang api itu benar-benar menusuknya, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Namun, jarum es gelap dari Lin Jialu memberikan pukulan terakhir. Ketika Long Hao Chen menghalangi serangan kedua Dark Green Dual-Blooded Demon, jarum es gelap Lin Jialu sudah disiapkan. Dia menggunakan skill, The Light Chast, menunggu kesempatan. Dia memiliki satu kesempatan untuk menyerang, jadi jika dia tidak bisa mencapai target pada saat yang genting, dia akan menyia-nyiakan serangannya. Setelah Li Xin menimbulkan kerusakan serius pada iblis berbilah ganda hijau tua, kesempatan itu akhirnya tiba dan jarum es gelap menembus otaknya. Bahkan jika tubuh iblis berbilah ganda hijau tua sangat kuat, ia tidak mungkin bisa bertahan. Gedebuk sama seperti gunung emas, iblis berbilah ganda hijau tua jatuh ke tanah, tubuhnya berulang kali bergerak-gerak dengan darah berwarna hijau tua mengalir tanpa henti dari lukanya. Terengah-engah, Long Hao Chen menggunakan pedang cahaya untuk menopang tubuhnya sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa cahaya kecil telah menyembuhkannya 2 kali menggunakan Curing Light, dia telah mengambil semua serangan iblis berbilah ganda hijau tua. Rasa sakit yang hebat memenuhi seluruh tubuhnya, dan dia bahkan mengalami luka dalam. Setelah dia menggumamkan mantra-mantra yang panjang, riak cahaya berwarna emas muncul di tubuhnya dan salib emas muncul di atas kepalanya. Itu adalah mantel suci, keterampilan ksatria penjaga langkah keempat. Dalam pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen tidak menggunakan kemampuan ini karena kekuatan serangan iblis berbilah ganda hijau tua terlalu keras. Aura ilahi yang kaya memasuki tubuhnya yang gemetar tak beraturan, membangkitkan energi spiritual internal LHC saat perasaan panas yang menyengat memenuhinya sepenuhnya. Lin Jialu memandang Long Hao Chen seolah-olah dia sedang melihat monster dan bertanya, "Kamu masih memiliki energi spiritual internal yang tersisa untuk menggunakan Holy Mantle? Sungguh, berapa banyak energi spiritual yang Anda miliki?" Dari sudut pandangnya, setelah dia menggunakan begitu banyak skill, praktis tidak ada energi spiritual yang tersisa di dalam dirinya bahkan jika energi spiritualnya adalah 2000, jumlah Earth Ksatria yang dimiliki. Namun, melihat kekuatan Long Hao Chen, jelas bahwa dia belum mencapai langkah Ksatria bumi. Long Hao Chen tersenyum enggan dan mengatakan kepadanya, "Saya memiliki metode untuk mengkonsumsi lebih sedikit energi spiritual saat menggunakan keterampilan." Tentu saja, dia tidak mengungkapkan rahasianya yang berhubungan dengan fisik Scion of Light miliknya. Dengan Li Xin dan Chen Chen mendekat, mereka berlima berkumpul. Saling memandang dengan cemas, mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Bagi mereka, inilah ketenangan setelah badai. Siapapun bisa melihat bahwa, di antara 5 kelompok, satu-satunya yang menderita luka adalah Long Hao Chen. Tetapi bagaimana jika dia tidak memiliki kompor sen spiritual? Kecuali Long Hao Chen yang bisa menggunakan obstruksi ilahi. Siapa di antara mereka yang bisa menahan serangan iblis berbilah ganda hijau tua ini? Bahkan Rose Unicorn Li Xin tidak bisa menahan serangan ini. Chen Chen biasanya kurang sosial, oleh karena itu kakak laki-lakinya, Chen Xi, adalah orang yang umumnya mengambil inisiatif. Namun, kali ini, dia adalah orang yang mengulurkan tangannya ke Long Hao Chen, "Ambil." Long Hao Chen menunjukkan senyum tipis. Dengan perasaan hangat yang disebabkan oleh mantel suci, dia merasa jauh lebih baik, tapi dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk memulihkan kekuatan penuhnya. "Ayo pergi dulu sebelum bicara." "Kakak, ambil kakak Lin, kita harus cepat." Memikirkan bahaya yang mungkin terjadi, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. "Hao Yu, apa yang kamu lakukan?" Long Hao Chen baru saja mengingat Hao Yu dan memanggilnya, tetapi menemukan bahwa dia sedang berbaring di dekat tubuh demon bilah ganda hijau tua, kedua kepalanya mendorong kepala siluman pisau ganda hijau tua dan merobek cangkangnya. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan sihir kendali api atau cahaya. "Pak!" Cakar kanan Hao Yu dengan keras menampar kepala iblis berbilah ganda hijau tua dari samping, dan secara bersamaan, benda hijau sebening kristal tiba-tiba jatuh. Little Light menggenggamnya di dalam mulutnya dan, tanpa ragu-ragu, menelannya. Bab 65. Apakah itu kristal ajaib? Lin Jialu bertanya dengan ekspresi kaget. Li Xin tiba-tiba berkata, "Benar."
Binatang ajaib yang didemonstrasikan memiliki kristal ajaib, dan lebih jauh lagi, itu adalah kristal ajaib langkah kelima. Hauyu, kau anak nakal karena tiba-tiba memakannya. Itu bisa dijual setidaknya dengan 1.000 koin emas. Sayang sekali. Lin Jialu mengerang dan membalas, jika saya memiliki teman seperti dia, saya akan rela membiarkan dia menjadi boros seperti yang dia inginkan. Mendengar kata-katanya, Chen Xi dan Chen Chen sama-sama mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka. Selama pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen, tanpa diragukan lagi, adalah landasan kelompok kecil mereka dan memiliki kontribusi terbesar. Tetap saja, rekannya tidak memperlambatnya, penampilan Hao Yu juga memukau, terutama koordinasinya dengan Long Hao Chen. Terlepas dari apakah itu dalam hal penyembuhan, bantuan, atau serangannya, dia layak dipuji dan tidak membuat kesalahan sedikit pun. Hal yang paling membuat iri bagi Lin Jialu adalah bahwa kedua kepala Hao Yu dapat menggunakan setidaknya 5 atau 6 jenis sihir. Meskipun itu hanya sihir tingkat rendah, secara umum, untuk binatang ajaib yang bisa menggunakan sihir secara bawaan, 2 atau 3 mantra sudah hebat. Namun, langkah keempat peringkat menengah Hao Yu sudah bisa menggunakan begitu banyak jenis sihir, atau mantra kontrol, bahkan binatang ajaib biasa dari langkah kelima tidak memiliki cara untuk bersaing dengannya di sisi ini. Hao Yu makan kristal ajaib dan dengan penuh semangat berlari ke sisi Long Hao Chen, maju sambil mengeluarkan suara wuwu. Cahaya kecil, yang baru saja menelan kristal ajaib, menundukkan kepalanya, menunjukkan perilaku yang sangat mirip manusia, seolah dia merasa sedikit malu dengan apa yang dia lakukan. Long Hao Chen dengan lembut tertawa. Meringkuk tubuhnya dan mengabaikan darah di kedua kepalanya, dia dengan lembut menepuk mereka, tidak apa-apa, jika dimakan, itu dimakan. Kamu masih teman terindah yang bisa kuimpikan. Ayo cepat pergi. Li Xin memberitahunya, Lil, bro, pulihkan mayat dari iblis berbilah ganda hijau tua ini. Dikatakan bahwa cangkang iblis berbilah ganda hijau tua dapat digunakan untuk membuat obat, itu harus menguntungkan. Dia tahu bahwa Long Hao Chen memiliki cincin spasial. Long Hao Chen mengangguk, oke, saya akan menyimpannya, dan kita bisa membagi keuntungan di antara kita sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Lin Jialu berkata tanpa ragu sedikit pun. Chen Xi dan Chen Chen mengangguk berturut-turut. Chen Chen membalas, Hao Chen, kita tidak dapat menerima ini, tidak mungkin kita akan selamat jika bukan karena kehadiranmu. Anda adalah orang yang melindungi kita di atas yang paling terluka. Tidak peduli apa yang Anda katakan, rampasan perang ini harus menjadi milik Anda. Long Hao Chen maju dan menyimpan mayat iblis berbilah ganda hijau tua ke dalam cincin spasial sebelum berbalik dan menyatakan kepada semua orang, bagaimana saya bisa membunuhnya sendiri? Itu tidak mungkin. Tidak peduli siapa yang paling banyak mengerahkan diri, saat ini kita adalah sebuah tim. Mari kita kembali sebelum melanjutkan diskusi ini, saatnya kita berangkat. Li Xin membawa Lin Jialu dan 5 orang itu maju dengan kecepatan tinggi menuju aliansi kuil. Bahkan setelah 10 km berjalan, mereka tidak menemukan satupun tentara yang mengejar mereka. Li Xin mengendarai Rose Unicorn-nya dengan kecepatan penuh dengan Lin Jialu duduk di belakangnya. Mereka membawa pulang 2 kuda lainnya, dan Li Xin membawa Long Hao Chen yang terluka sementara Chen Xi dan saudaranya menunggang kuda. Seperti itu, mereka akhirnya kembali di bawah terik matahari di garnisun aliansi kuil. Sekelompok orang menerima mereka di garnisun. Karena mereka terkait dengan kompetisi seleksi perburuan setan, kaptennya sangat sopan kepada mereka dan mereka diberi tenda besar untuk beristirahat di dalam. Saat ini, kita telah membunuh 22 iblis, 3 lebih sedikit dari persyaratan. Dan, dalam kasus saya khawatir saya akan membutuhkan 3 hari istirahat lagi untuk sembuh dan pulih sepenuhnya. Kata Long Hao Chen dengan tenang. Setelah musibah itu, mereka akhirnya bisa santai. Semua orang merasa seolah-olah mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka, termasuk tubuh Li Xin dan Lin Jialu yang sedang beristirahat di dalam tenda, bersandar di sisinya. Hao Yu meringkuk di bawah kaki Long Hao Chen, sepasang kepalanya menggunakan ekornya sebagai bantal. Hanya Long Hao Chen, yang berada dalam kontrak darah dengannya, samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh Hao Yu memiliki energi bergelombang di dalam, seolah-olah dia sedang mencerna kristal ajaib yang dia dapatkan dari iblis pisau ganda hijau tua ini. Chen Xi bereaksi, meskipun kita tidak mengalami cedera,
Setidaknya kita harus istirahat sampai besok untuk berada dalam kondisi optimal kita. Besok akan menjadi hari terakhir. Tampaknya iblis adalah lawan yang lebih tangguh dari yang kita duga. Lin Jialu menyatakan tanpa ragu sedikit pun, saya tidak akan menyarankan kita untuk mencoba berburu setan lagi, terutama saat ini, karena kita masih tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk melacak kita, berusaha akan bertindak membabi buta. Seandainya mereka menemukan kita sekali lagi, tidak ada yang mengatakan monster macam apa yang akan dikirim iblis itu untuk melawan kita. Li Xin mengerutkan alisnya, tapi tugas kita belum selesai. Lin Jialu menarik napas dalam-dalam dan langsung ke intinya, biarkan aku keluar. Kali ini, jika bukan karena Long Hao Chen, saya tidak akan berhasil kembali hidup. Setelah pertarungan terakhir, saya dengan jelas mengerti bahwa saya kurang. Bahkan jika saya memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar ini, tidak mungkin saya dapat memperoleh hasil yang baik. Li Xin menatap kosong padanya, melihat ekspresi lembutnya. Tidak ada dari kalian yang harus mundur, kalian sudah lulus ujian. Suara tua terdengar. Memegang tongkat sihirnya, seorang tetua membuka pintu dan masuk. Namun, bukankah ini sesepuh supervisor senior mereka? Lin Jialu melirik semua orang dengan penuh arti, dan bergegas untuk berdiri, dengan tubuh tegak dan dengan sopan berkata, supervisor senior. Tetua itu melambaikan tangannya dan mengejar, duduklah, kalian semua. Nama saya Feng Yangmu, Anda bisa memanggil saya Guru Feng. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah peserta kompetisi seleksi perburuan setan dan saya akan merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan partisipasi Anda. Dibandingkan pertama kali mereka bertemu dengannya, dia sekarang jauh lebih lembut. Penampilannya terutama terfokus pada tubuh Long Hao Chen. Lin Jialu dengan hormat bertanya, Guru Feng, kamu baru saja mengatakan bahwa kita lulus kualifikasi, kan? Feng Yangmu mengangguk, benar, kamu sudah lolos kualifikasi. Kelima pemuda itu saling memandang dengan takjub sebelum secara bersamaan menjadi bersemangat. Tidak harus memasuki wilayah ras iblis lagi jelas merupakan pilihan terbaik. Setelah mereka menghadapi setan sungguhan untuk pertama kalinya, ketakutan akan setan ditanamkan jauh di dalam diri mereka. Long Hao Chen ragu-ragu, tapi kita hanya membunuh 22 iblis. Feng Yangmu memandang Long Hao Chen, tersenyum, dan berkata, hitungan numerik tidak mewakili segalanya. Anda membunuh demon bilah ganda hijau tua. Itu saja, cukup untuk membuatmu memenuhi syarat untuk kompetisi seleksi perburuan setan tahun ini. Persyaratannya bagi Anda untuk membunuh 5 iblis per orang, tetapi itu untuk iblis di bawah langkah keempat. Setan langkah keempat setara dengan 5 dari mereka. Dengan kata lain, saat Anda membunuh iblis tak terlihat dari klan Daik, tugas itu sudah selesai. Ketika iblis bilah ganda hijau tua muncul, aku sangat takut padamu, tapi untuk menguji kekuatanmu, aku tidak pernah ikut campur. Namun, saya tidak menyangka bahwa Anda akan benar-benar berhasil membunuhnya. Chen Si dengan penuh semangat mengacungkan tinjunya, bagus sekali. Kali ini, kita bisa pergi bersama untuk aliansi kuil untuk berpartisipasi dalam seleksi. Feng Yangmu mengangguk, benar. Anda lulus ujian, jadi Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahui beberapa detail tentang seleksi perburuan setan. Aku akan memberitahumu, jadi kamu harus mendengarkan baik-baik, karena ini semua akan menjadi bantuan yang akan kuberikan kepadamu sehubungan dengan partisipasi kamu dalam perburuan iblis. Semuanya menggigil secara bersamaan. Duduk tegak, mereka memusatkan semua perhatian mereka pada penjelasan Feng Yangmu. Pemilihan perburuan iblis adalah kompetisi yang berlangsung setiap 5 tahun. Setiap kota berukuran menengah akan mengirimkan seorang supervisor. Saat melaksanakan ujian masuk, dialah yang akan memutuskan apakah Anda memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi seleksi atau tidak. Setelah mencapai aliansi kuil, Anda akan dibagi menjadi beberapa kuil sebelum melanjutkan ke kontes pendahuluan. Secara keseluruhan, ada 127 kursi yang dapat diisi oleh kota-kota di aliansi kuil kita. Setiap kursi akan diisi oleh para pemuda paling berprestasi yang dikirim ke kompetisi. Akibatnya, masing-masing kuil akan mengadakan kontes pendahuluan yang merupakan kompetisi yang sangat kejam. Khususnya untuk kuil ksatria, kuil prajurit, dan kuil mage karena ketiga kuil ini akan memiliki pesaing terbanyak. Sekarang saya menyebutkannya, 3 kuil lainnya memiliki pesaing yang jauh lebih sedikit, terutama kuil spiritual.
Para pesaing dari kuil itu hanya perlu menjalani 1 atau 2 babak sebelum memasuki panggung utama. Bab 66. Kontes pendahuluan akan memilih 10 besar dari setiap kuil untuk berpartisipasi di final. Juga, setiap orang yang melewati babak penyisihan akan memiliki hak untuk menjadi peserta baru perburuan iblis. Selama tahap akhir, peringkat Anda akan membantu menentukan pengelompokan Anda untuk Demon Hunts mendatang serta hadiah Anda. 60 orang akan berpartisipasi dalam tahap final dan banyak yang akan diundi untuk menentukan pertarungan. Dengan demikian, keberuntungan akan menjadi faktor penting menuju final. Misalnya, pembunuh yang menggambar lawan penyihir atau ksatria yang menggambar pembunuh dapat dianggap pukulan keberuntungan. 60 orang akan diberi peringkat pada akhirnya, semakin tinggi peringkatnya, semakin kaya penghargaannya. 3 pesaing teratas masing-masing dapat memilih rekan satu tim untuk dikelompokkan untuk mendahului yang lain selama roulette Demon Hunt berikutnya. Mendengar itu, Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Guru Feng, apa itu roulette pemburu setan? Feng Yangmu sedikit tersenyum dan memberikan jawabannya, pilihan perburuan iblis. Seperti namanya, memilih pemuda yang paling cocok untuk bergabung dengan pasukan pemburu iblis. Setiap Demon Hunt Squad memiliki pembangkit tenaga listrik dari masing-masing 6 kuil besar, itulah sebabnya 60 orang berpartisipasi di final. Bagaimana mereka akan dibagi? Itulah tujuan dari pemilihan roulette dari Demon Hunt di sini, kita membiarkan surga memutuskan bagaimana tim akan dibentuk. Setelah semua pasukan pemburu setan telah dibuat, akan ada kompetisi besar lainnya untuk menentukan dan memberi penghargaan kepada pasukan pemburu setan terbaik tahun ini. Long Hao Chen bertanya, Guru Feng, apa tugas pasukan pemburu iblis? Kompetisi seleksi perburuan iblis yang diselenggarakan oleh aliansi sangat besar, itu pasti sangat penting, bukan? Feng Yangmu menjawab tanpa ragu sedikit pun, tentu saja. Pasukan pemburu iblis dapat dikatakan sebagai kekuatan terpenting kita melawan ras iblis. Aliansi kuil akan memberi mereka berbagai misi, hampir semuanya terkait dengan iblis. Pasukan pemburu iblis yang kuat adalah ancaman yang lebih besar bagi ras iblis daripada pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda, bahkan bisa membunuh dewa iblis. Saat ini, ada lebih dari 100 pasukan pemburu iblis aktif yang bertindak sebagai kekuatan utama aliansi melawan iblis. Saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang jenis tugas yang dilakukan oleh pasukan iblis, tetapi jika, secara kebetulan, Anda berhasil menjadi salah satu yang terpilih, Anda secara alami akan mengetahui segalanya. Anda dapat menganggap apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda selanjutnya sebagai semacam hadiah. Di luar berbagai kemampuan yang biasanya diajarkan oleh 6 kuil besar, ada keterampilan rahasia eksklusif lainnya. Misalnya, halangan ilahi dari aliansi ksatria. Pada titik ini, dia dengan sengaja melirik Long Hao Chen. Keterampilan rahasia ini tidak dapat dipelajari oleh anggota biasa kuil. Bahkan jika mereka mencapai tingkat kultivasi yang luar biasa, mereka akan tetap tersembunyi bagi mereka. Untuk mempelajari keterampilan rahasia ini, seseorang memiliki 2 pilihan. Cara pertama adalah menerima cincin warisan. Pembangkit tenaga listrik yang memberikan kontribusi luar biasa kepada aliansi dapat memperoleh hak untuk menyebarkannya dan mengajarkan keterampilan rahasia ini kepada murid pribadi mereka. Cara kedua adalah dengan menukar kontribusi. Ketika Demon Hunt Squad menyelesaikan misi, mereka dapat menukar kontribusi mereka dengan barang yang disimpan oleh aliansi. Barang-barang ini mencakup berbagai peralatan yang luar biasa, keterampilan rahasia, dan sebagainya. Long Hao Chen tiba-tiba berpikir, dia melihat cincin berwarna hitam yang ditinggalkan ayahnya. Ini pasti cincin warisan. Tidak heran ayah tidak khawatir tentang orang lain yang mempertanyakan kemampuan saya untuk menggunakan keterampilan seperti obstruksi ilahi. Sepertinya semua cincin warisan memiliki tampilan yang sama. Cincin di tangannya berisi sebagian besar rahasianya. Lebih tepatnya, semua skill Retribution Ksatria, termasuk berbagai skill rahasia, dan bahkan skill yang diciptakan oleh Long Xingyu sendiri, disegel di dalam cincin ini. Long Hao Chen tidak pernah mengendur pada pelatihan Retribution Ksatrianya. Dalam kapasitasnya sebagai ksatria penjaga, ia berfungsi sebagai inti tim dan memiliki peran besar dalam pertarungan melawan iblis berbilah ganda hijau tua. Bahkan jika dia tidak harus menyembunyikan kemampuannya sebagai Retribution Ksatria,
dan menghadapinya secara langsung dengan kedua pedangnya, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang, bahkan jika dia bertarung sendirian. Tetapi berkat fakta bahwa dia memiliki teman-temannya di sisinya, itu mungkin baginya untuk menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua ini, mencocokkan lawan dan memberikannya waktu yang sulit. Melihat kelima pemuda dengan rahang yang mengendur di hadapannya, Feng Yangmu dengan tenang tersenyum dan berkata, "Bukankah terlalu dini untuk memikirkan hadiah untuk pencapaian masa depanmu? Sekarang, saya akan memberitahu Anda rahasia lain yang terkait dengan seleksi perburuan setan. Rahasia ini seharusnya cukup untuk menarik perhatian Anda. Salah satu hadiah yang lebih besar untuk tahap akhir kompetisi ini adalah 3 kompor spiritual." Ah! Termasuk Long Hao Chen, 5 pemuda berteriak kaget pada saat bersamaan. Apa arti dari kata, kompor spiritual? Kekuatan mereka jelas hanya dari melihat cara Long Hao Chen mengandalkan kompor spiritual suci untuk memimpin semua orang dengan aman. Yang lebih mencengangkan adalah bahwa kompor spiritual sucinya hanya berada di peringkat ke-34 di antara 36 jenis kompor spiritual yang dapat digunakan para ksatria. Untuk pekerjaan apapun, memiliki satu kompor spiritual sama dengan berpotensi menjadi pembangkit tenaga listrik utama. Itu adalah harta paling berharga di alam, dan satu sudah cukup untuk mengubah seluruh hidup satu orang. Feng Yangmu merasa kelima anak itu mulai bernapas lebih berat dan tersenyum. Setiap peserta memiliki kesempatan yang sama, tetapi Anda harus melakukan yang terbaik. Kata-kata penyemangatnya jelas berpengaruh, karena 5 pemuda di hadapannya tampaknya sudah bergembira, ekspresi mereka penuh semangat. Feng Yangmu mendesah pada dirinya sendiri, berakhir di 3 teratas kompetisi seleksi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun Long Hao Chen memiliki, meskipun pangkatnya, kompor spiritual dan dapat menggunakan obstruksi ilahi, dia masih sangat tidak mungkin untuk berhasil. Namun, ia setidaknya harus bisa masuk ke babak final kompetisi. Adapun yang lainnya, saya takut, Guru Feng, saya punya pertanyaan untuk Anda. Long Hao Chen dengan hormat bertanya pada Feng Yangmu. Feng Yangmu menjawab, "Silakan tanya." Long Hao Chen berkata, "Ketika kita sebelumnya memasuki wilayah ras iblis di malam hari, kita sangat berhati-hati. Mengapa iblis masih menemukan kita? Bahkan, Eagles Eyes, yang perkasa tidak dapat melihat lebih dari 50 km. Feng Yangmu tersenyum, "Itu karena kamu belum pernah mengalami pertarungan melawan iblis sebelumnya. Di antara mereka adalah sejenis iblis yang disebut bayangan iblis. Kemampuan siluman mereka bahkan lebih tinggi daripada anggota klan Daik. Mereka benar-benar bisa berubah menjadi bayangan gelap. Mereka adalah pengintai iblis dan hanya pendeta di atas langkah keempat yang dapat mendeteksi mereka. Saya cukup yakin bahwa Anda ditemukan oleh bayangan iblis, dan itulah mengapa Anda diserbu oleh begitu banyak iblis. Untung Anda berhasil menyesuaikan diri dengan cukup cepat terhadap perubahan." Pada titik ini, Feng Yangmu berdiri dan berkata, "Baiklah, istirahatlah dengan baik. Besok pagi, kita akan memulai perjalanan kita dan berangkat ke aliansi kuil untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar." Setelah mengirim Feng Yangmu, kelima pemuda itu jatuh ke tanah, benar-benar kelelahan, baik Chen Xi dan Chen Chen hendak berbaring dan pergi ke alam mimpi tetapi ditarik oleh Long Hao Chen. "Anda tidak bisa tidur, kita harus bermeditasi setelah pertempuran. Kita harus merenungkan pengalaman pertempuran baru yang baru saja kita peroleh sambil memperkuat tubuh kita dan menumbuhkan energi spiritual internal dan eksternal kita. Ini adalah kesempatan yang tepat. Menghabiskan waktu ini dengan tidur adalah menyia-nyiakan hidup Anda." Li Xin mengangguk, Hao Chen benar. Jika dia bersikeras untuk berlatih meskipun dia terluka, jangan bilang kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Alhasil, meski cukup lelah, mereka berlima mulai beristirahat dengan postur meditasi. Malam yang sunyi berlalu. Pada pagi hari kedua, Long Hao Chen berangsur-angsur bangun dari keadaan meditasinya, organ dalamnya masih sakit seperti sebelumnya. Setan berbilah ganda hijau tua dari hari sebelumnya benar-benar terlalu kuat. Serangan habis-habisannya memiliki kekuatan yang pasti melampaui tingkat energi spiritual ketiga. 500, meskipun efek penyembuhan yang dia terima dari mantel suci, luka organ dalamnya pulih dengan sangat lambat. Mengandalkan hanya pada efek penyembuhan dari sihir elemen cahaya tidaklah cukup, dan cedera ini akan memengaruhi kemampuan fisiknya. Benar-benar kerugian yang signifikan.